Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali dengan renungan Suara Gembala hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan dan Kau curahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami akan kembali belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, ajarlah kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap melakukannya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah karya Roh Kudus dari surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus senantiasa menolong dan membantu kita dalam segala keterbatasan kita. Oleh karena itu kita perlu membuka hati dan membuka diri terhadap Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itu menolong dalam keterbatasan kita. Ketika kita dalam kelemahan, ketika kita merasa tidak berdaya, Ia hadir dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan. Ia menolong kita, bahkan saat kita tidak sanggup untuk berdoa, karena beban yang begitu banyak, karena persoalan kehidupan kita, kadang sakit penyakit, yang membuat kita ini lemah tak berdaya. Kadang ketika kita datang kepada Tuhan, hanya tetesan air mata yang mengalir, lidah bibir keluh, tidak berkata-kata, tetapi Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ia menolong kita menyampaikan kepada Allah. Dan Roh Kudus itu yang kedua, turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, dan apapun yang ada di sekitar kita. Itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun awalnya mungkin segala sesuatu itu menyakitkan, segala sesuatu itu mengecewakan, tetapi pada akhirnya kita akan melihat, kita akan merasakan bahwa Roh Kudus itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera dan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Karena Ia menggenapi rencana Allah. Roh Kudus pasti mengubah dan membentuk kehidupan kita. Kita ini dibawa, dipimpin supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kasih, di dalam kelembutan, di dalam kepedulian, di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Roh Kudus itu menggenapi rencana dan kehendak Allah supaya kita ini menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, anak-anaknya yang dijaga dan dipeliharanya. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita membuka hati kita, membuka hidup kita untuk hadirnya Roh Kudus memimpin dan menyertai kita. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bukalah hatimu untuk Roh Kudus berkarya. Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus yang membawa kita ke jalan yang benar. Karena Roh Kudus itu menghendaki kita untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan dengan mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita belum tahu terhadap kehendak Tuhan, kita punya tugas untuk mencari tahu, menyelidikinya di dalam Alkitab, menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki kehendak Tuhan, supaya kita hidup oleh firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita dalam segala keterbatasan, membantu dalam doa, dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa, kami ingin membuka hati kami, membuka hidup kami untuk kuasa Roh Kudus bekerja
Karena Ia akan menolong kami ketika kami terbatas. Bahkan ketika kami tidak sanggup berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena banyaknya persoalan, karena banyaknya pergumulan. Kadang hanya tetesan air mata yang mengalir. Tetapi Roh Kudus yang akan mendukung kami di dalam doa menyatakan kepada Allah bahwa kami memerlukan pertolongan Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan campur tangan untuk bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang rindu kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin hidup menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami, akan menyertai kami, dan juga menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.